warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di konten Ngobrol Bae. Ngobrol-ngobrol, bye-bye. Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Fiski. Gue bersama Tias Febriatika. luar biasa. Tias ini buat yang belum tahu, dia ini seorang Perawat. Hari ini kita mau ngebahas apa nih? Kayaknya tentang rumah sakit deh, karena gue perawat. Karena kayak lebih ngerti ya tentang rumah sakit ya. Gue juga penasaran itu tentang rumah sakit. Tapi sebelumnya gue pengen tahu, lu perawat tuh ngapain sih? Membuat si pasien yang tadinya sakit bisa jadi sembuh. Karena biasanya perasaan kita atau pekerjaan kita tuh jadi dirasa lah sama mereka. Kalau misalkan dia ngerasanya takut, biasanya kalau sama kita dibuat nyaman biar nggak ngerasa takut. Biasanya kalau misalkan pasien-pasien mau operasi juga biasanya kita suka ini sih, Siapa tuh? kasih semangat biar nggak terlalu cemas. Pasti kan dia deg-degan tuh gimana. Pasti kita selalu mengingetin dia untuk Kayak gue pernah tuh waktu SMP dioperasi dulu. Ya gue nggak bisa sebut namanya ya, operasi apa. Jadi si perawatnya tuh bilang dia, semangat ya deh gitu. Kamu mau operasi kan, puasa 6 jam. Iya sih memang. Iya kan, harus puasa 6 jam. Gue dikasih motivasi tuh gitu, semangat ya deh. 6 jam dari jam 12 malam sampai jam 6. Dalam hati gue biasa puasa 24 jam loh. Lu tahu kan puasa dari subuh Iya. sampai maghrib. Tapi kan itu kan puasa untuk operasi, beda lagi. Ya maksud gue ya biasa aja. Jadi iya. dalam hati gue kenapa Harus disemangatin. iya gitu, ngerti gak? Tapi kan biasanya orang mau operasi itu pasti deg-degan, cuma bisa nggak ya gue ngelewatin operasi itu kayak gitu. Yang deg-degan sih bapak gue waktu itu, banyak gede lagi. Tapi enggak sih, sekarang udah tercover Iya. BPJS, jadi enggak kan? Dulu bapak gue deg-degan, ini kira-kira perawatan bapak ya lagi. Enggak sih kalau tercover BPJS mah. Tergantung, insya Allah ya. Oh, subhanallah. Terus kalau perawat itu kerjanya gimana tuh? Kerjanya shift-shiftan. Sip-sipan. Ada berapa sip? 3 Ada 3 sip. pagi, sore, sore. atau bisa disebut siang sama malam. Pagi, siang, sore atau malam ya. Oh, sip pertama pagi dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di rumah sakit gue tuh pagi itu dari jam 7 sampai jam 14. Jam 2 siang lah ya. Iya, jam 2 siang. Oh. Kalau sorenya dari jam 14 sampai jam 9 malam. Sudah malam. Kalau dinas malam tuh dari jam 9 sampai jam 7 Jam 7 pagi. pagi. Wah, gila. Kayaknya lebih capek malam deh. Iya, memang lebih 10 jam di rumah sakit. Oh, beda dong berarti istirahatnya ya. Oh iya, luar biasa. Terus kalau kerja kayak gitu tuh gimana tuh? Kayaknya capek apa seru atau gimana? Kalau lu dibilang sendiri gitu? capek sih ya, awalnya capek ya, karena kan rumah sakit mana ada sih sepi atau enggak, mana ada sih kosong. Pasti kan Iya. kosong pun paling jam-jam tertentu cuma 1 jam biasanya. Pasiennya dibilang sih aman ya. Kalau misalkan rame, kita emang capek, kayak kok pasiennya datang terus-terusan sih, kayak nggak ada hentinya, nggak bisa Iya. nafas kayak gitu. Kadang gue juga sering lupa yang namanya minum, makan tuh kadang sering lupa. Sholat pun walaupun ya suka molor dikit lah, mau mepet maghrib baru kayak sholat kayak gitu. Kadang Berarti- memang capek sih. Berarti lu di dinasnya di mana tuh? Di kan ada di tempat rawat, ada di IGD, ada di mana lagi? Kalau gue di IGD-nya. Oh, jadi nggak bisa pindah-pindah? Maksudnya pindah-pindah gimana? Kayak misalkan seminggu di IGD, Enggak sih. seminggu di Enggak. ruang rawat, enggak? Enggak, karena biasanya kalau kita udah, kan awalnya memang orientasi tuh kan pasti pindah-pindah. Tapi kalau udah di kontrak atau enggak udah ditetapkan ya di situ terus. Oh, berarti lu dikontraknya di IGD terus? Nah, kecuali nanti kalau ada rotasi mutasi. Oh, gue pikir dipindah-pindah gitu. Tapi Nah, kalau misalkan ada rotasi mutasi bisa pindah. itu keinginan lu sendiri atau dari Terkadang dari atasan sih, Oh, kinerjanya dilihat. gue baru tahu tuh kehidupan perawat ya. Berat. Kalau cowok bisa nggak sih jadi perawat? Bisa kan, teman-temanku banyak. Kalau perawat kan cewek. Kalau cowok Kalau perawat. cowok enggak, kalau cowok namanya brooder. Hah? Brooder. Ini beneran? Iya serius, brooder. Tapi kalau di kita dibilangnya brooder misalkan brooder Fiski kayak gitu. Kalau kita kan suster Tias kayak gitu. Kok kayak nama anjing ya? Iya. Maaf Tapi ini, enggak. maaf. Tapi Bercanda, kalau bercanda. misalkan itu kita manggilnya enggak brooder. Jadi Oh, gitu? kalau itu mas, biasanya kalau kalau laki-laki ke mas. Tapi sebutannya brother gitu. Kalau misalkan di kampung-kampung sih kalau Kenapa nggak misalkan- brother aja? Mungkin ya, tapi enakan ya panggilannya itu sih. Jadi kayak kalau disingkat tuh kalau BR gitu, brother. Kalau laki-laki. Tapi Kalau- tadi apa tadi di kampung-kampung? Oh di kampung-kampung mah biasanya disebutnya mantri. Hah? Mantri.
Ya biasanya mantri-mantri itu. Kok gue baru tahu ya? Mantri-mantri itu yang biasanya si mas-mas itulah, maksudnya mas-mas yang puskesmas itu. Yang melayani masyarakat di puskesmas, di rumah sakit, di puskesmas desa biasanya. Oh, gue pikir mantri itu sejenis seorang kecamatan. Kecamatan mah beda lagi ya tuh. Oh iya, beda. Mantri itu sebutan untuk tim kesehatan puskesmas Gue baru tahu. di Oke, yang gue pengen tanyakan dari dulu sampai sekarang nih, di rumah sakit kan ada yang namanya ruang jenazah. Itu gimana tuh kalau misalkan, maaf ini mah ada pasien masuk IGD terus tiba-tiba meninggal, apakah dia bayar ruang jenazah atau enggak gitu? Gimana lah, gimana? Biasanya kalau kita kan, kalau sekarang mah udah zamannya BPJS ya, tapi walaupun umum pun pasti masih ada sih. Kalau BPJS kan biasanya didaftarin tuh, kalau misalnya di kita tuh disebutnya DOA. Jadi Apa? DOA kalau pasien, DOA. Kalau yang tadi kata Fiski bilang datang terus meninggal, dibawa ke ruang jenazah, disebutnya DOA, Death of Arrive. Jadi Death of Arrive. ya, jadi kan meninggal di saat datang. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan biasanya kita kalau pasien yang seperti itu datang terus nanti kita rekam jantung, jadi rekam jantung itu melihat si denyut jantungnya tuh masih ada apa nggak sih gitu. Kalau misalkan ada tuh ya, tahu kali ya yang denyut jantung dut gitu kan? Oh iya, yang gitu, dimonitor ya, biju-biju gitu. Kalau misalkan seret gitu kayak garis lurus, nah itu kan berarti udah nggak ada denyut jantungnya. Nah itu kita bisa bilang kalau itu udah nggak ada di depan keluarganya biasanya, tapi sama dokter pasti. Kayak gitu. Kalau perawat paling mengurus ngelaporin tugasnya, terus perawatan jenazah kayak naliin kain kafanin gitu. Tapi kain kafaninnya nggak berbentuk kain kafan. Nah, maksudnya sorry nih, gua potong. Maksudnya dari meninggal ini dia dimasukin ke itu kan, dimasukin ke ruang jenazah tuh? Ada, nanti setelah perawatan jenazah itu dibawa ke ruang jenazah. Gitu. Nanti prosesnya ya kalau misalkan BPJS ya diurusnya sesuai BPJS-nya, jadi gratis. Oke, kalau mau umum biasanya paling cuma keluarganya suruh ke kasir untuk itu aja bayar administrasi. Maksudnya di dalam ruang jenazah tuh diapain gitu? Biasanya yang setahu gue ya, dia itu paling diidentifikasi namanya. Beda nggak sama otopsi? Beda. Sebenarnya di gue juga ada sih otopsi, cuma belum berjalan dengan lancar sih. Jadi kebanyakan diidentifikasi doang? Iya, diidentifikasi karena di gue itu ruang jenazahnya bukan ruang jenazah yang bisa menyimpan mayat berhari-hari. Kadang kan di gue itu paling cuma nyimpan, kadang si boxnya gitu, si lemari esnya itu cuma 1 apa 2. Lemari es? Iya, jadi bukan lemari es yang kayak lemari, bukan, jadi kayak box gitu, terus si mayatnya dimasukin ke situ. Itu dingin? Dingin. Oh, ada pendinginnya? Ada. Itu ada berapa tuh di ruang jenazah? Ada berapa box? Oh, di gue cuma ada 2. Terus kalau misalkan di gue itu nggak ada sih yang namanya mandiin jenazah gitu. Nggak ada? Nggak ada sih. Oh, jadi setelah masuk IGD dinyatakan meninggal, di kafanin, terus masuk ke lemari es? Biasanya diantarin sama satpam ke sana. Jadi kita sih nggak, kalau gue sih di gue ya nggak mengantarkan pasien itu ke jenazah. Jadi kita minta tolong ke pas satpam untuk dibawakan pasien tersebut ke ruang jenazah. Tapi kalau untuk mendengar hal-hal tersebut sih nggak mendengar. Cuma untuk langsungnya sih belum pernah. Karena memang biasanya sih pas satpam sih yang kesanain gitu. Oh, jadi perawat nggak berhak? Kalau berhak sih kurang tahu juga. Cuma kalau gue sih bukan tugasnya lah ya? Bukan tugasnya. Jadi setelah itu ya udah emang urusannya si bapak itu. Maksimal berapa hari tuh dijenazahin gitu? 2 hari kayaknya ya, soalnya maksimal, nggak boleh lebih gitu? Soalnya memang bukan penyimpanan box kayak di rumah sakit lain. Kalau di rumah sakit lain memang ada tuh, di rumah sakit Kota Bogor juga, cuma banyak kalau dia tuh remali boxnya. Jadi memang kalau untuk menyimpan jenazah yang 3 hari tuh masih bisa. Kalau di gua mah nggak bisa, soalnya kan pasien meninggalnya lebih banyak. Ada cerita apa nih di ruang jenazah yang selama ini lu kerja di sana gitu, yang lu pernah dengar aja gitu? Ada nggak cerita horor kah gitu? Kalau cerita horor ini ya buat di kanal YouTube gua yang belum tahu, itu adanya di konten Kopi Bae. Berhubung di sini tidak ada kopi ya, nggak apa-apa ya. Jadi ya lanjut aja gitu, terus aja ya. Karena seru nih, gua pengen tahu nih kehidupan ruang jenazah tuh seperti apa. Ada nggak cerita horor gitu? Dulu pas sebelum jadi perawat juga pernah tuh waktu itu. Nggak tahu gua waktu itu kapan. Enggak, waktu pas SMA kalau nggak salah. Oke, pas SMA. Nyobain kan, dulu kan zamannya rumah TikTok. sakit itu. Rumah sakit itu, terus masuklah. Jadi yang ke arah kiri itu sebenarnya ruang perawatan, ke arah kanan ruang jenazah. Tapi gue penasaran karena apa aja gue tahu. Iya, pokoknya kiri sono, kanan ruang jenazah. Karena gue penasaran ruang jenazah sana, emang suasananya sih dingin gitu sih, kayak dingin. Puncak. Iya, dingin ya, itulah pokoknya. Kayak dingin aja.
Tapi memang kalau ngedengar dari berita orang sih kadang memang suka dituin aja sih, dijailin katanya. Dijailin gimana? Maksudnya ya gue nggak tahu sih Buat dijailin. iseng-iseng doang gitu. Dijailin maksudnya dijailin sama si itunya. Apaan sih, gua nggak ngerti. sama si itunya mayatnya. Emang bisa nih? Ya nggak tahu sih, pokoknya bukan berarti si mayatnya itu hidup lagi, cuma terkadang suka Oh, ada yang ditungguin bilang. aja kalau misalkan lagi nunggu si mayat tersebut. Emang ada yang harus nungguin gitu? Ya kan takutnya yang misalkan kayak yang meninggalnya Mr. X gitu kan, yang nggak Iya. ada keluarganya, siapa lagi yang nungguin? Jadi kalau misalnya dinyatakan meninggal dimasukin ruang jenazah harus ada yang nungguin dari Biasanya- keluarga. Iya, biasanya sih kalau kita sampai dijemputnya pasien itu. Jadi pokoknya jangan sampai ditinggal si mayat ini. Takutnya takut ketuker. Nggak mungkin sih ketuker mah ya. Gak mungkin dong. Kalau kesel gue sih gitu suka dijailin, tapi gue nggak tahu sih bener apa enggaknya. Dan gue nggak pernah kesana juga sih, jarang. Jarang dong. Soalnya sekarang tuh kamar jenazahnya jauh banget. Gitu. Karena semenjak di Lombok. Gerombak ya. Terus lu pengalaman nggak gitu ketika lu ngerawat di IGD tiba-tiba yang lu rawat tuh meninggal gitu? Sering. Terus punya gimana ceritanya dan gimana rasanya gitu? Dulu waktu pas pertama kali jaga di IGD tuh pasien anak sih sebenarnya. Pasien anak. Datang dengan dehidrasi berat. Dehidrasi berat tuh jadi Iya, iya, betul. kekurangan cairan banyak gitu karena diare kalau nggak salah, diare sama muntah. Posisinya waktu itu tuh lagi bulan puasa kalau nggak salah deh. Lagi bulan puasa, terus datang digendong sama ibunya kan. Jadi kita tuh ada dibagi-bagi lah, triase namanya, triase. Jadi Triase apa tuh? triase itu pemilihan pasien. Jadi mana yang gawat, mana yang tidak terlalu gawat, dan mana yang ngancam nyawa. Nah, dia itu dimasuk ke ruangan yang tidak terlalu gawat. Jadi masih bisa menunggu lah 3 sampai 30 menit. Kayak gitu. Terus tiba-tiba anaknya nggak nafas gitu. Langsung dibawalah, dia tuh datang sama ibu sama neneknya. Neneknya bilang, "Sus, tolong liatin cucu saya, kenapa Bu? Nggak napas," katanya gitu. Coba dilihat, emang udah biru banget deh. Udah biru banget tapi tangannya itu masih pada anget, gimana sih, kayak baru Iya, iya. meninggal banget gitu loh. Jadi ya belum inilah gitu baru kayak. Iya, udah mukanya tuh udah pada biru, cuma masih hangat banget. Terus di sedihnya itu dia bilang, "Deh bangun deh," kata mamahnya. "Mama tuh udah beliin baju baru buat kamu," katanya gitu. "Bentar lagi lebaran." Waduh. Itu rasanya gimana ya? Empati dan simpatinya tuh langsung di situ. Sebenarnya kita tuh nggak boleh nangis di depan pasien. Sebagai perawat nggak boleh. Nggak boleh karena maksudnya gimana ya? Nggak enak lah ya. Ya, sebagian juga nggak etis kayaknya gitu. Iya. Kita memang sedih gitu. Cuman alangkah lebih bijaknya kita bisa menahan itu sih. Betul sekali. Karena jadi pas itu memang menahan nangis sih. Jadi gue langsung ke kamar mandi, nangis, basuh muka, udah balik lagi. Gimana caranya dalam kondisi duka seperti itu, gue berduka, tapi gue nggak boleh terlalu hanyut gitu. Terhanyut dalam suasana juga. Kita harus profesionalitas gitu dalam dinas kerja. Ya. Betul sekali. Karena Dan itu- jangan ngelanggar juga. Ada yang meninggal, ya enggak. nggak boleh. Wah, gila. Jangan gila. Parah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Parah sih itu emang Jangan parah banget. kayak gitu. Jahat banget gila. Ada yang Tapi memang empati simpatinya memang dipermainkan sih. Jadi maksudnya di permainanku kita memang boleh simpati dan empati, tapi tidak boleh terlalu hanyut dan tidak boleh terlalu mengedepankan perasaan, karena pasti yang namanya perempuan, apalagi yang ngeliat yang kayak gitu-gitu tuh pasti sedih aja ngeliatnya. Bener-bener kayak gue kalau punya anak juga pasti sedih banget lah. Apalagi anak, orang dewasa pun sekalipun, terus umuran kita tuh Iya betul. udah sering lah ngeliat yang pasien-pasien meninggal datang meninggal tuh udah sering, datang Ya, kayak sakaratul maut tuh udah sering. Iya. Ya datang sakaratul maut atau enggak datang kecelakaan meninggal tuh udah sering. Udah sering banget ya. Parah sih itu. Juga tuh kayak gimana ya? Malam Berarti- takbiran tuh kayak gitu banyak. Oh, gitu. Malam takbiran, malam tahun baru tuh biasanya pasien-pasien yang datang tuh kayak udah di bawah pengaruh alkohol banyaknya biasanya. Kena kepetasan kalau takbiran tuh biasanya, karena kan ya namanya takbiran senang-senang ya. Gue baru tahu sih, wah ternyata gitu ya kalau ada yang datang ke IGD ya. Iya benar. Macem-macem. Macam-macam gokil. Berarti kayak misalkan tadi kan tidak boleh menangis terbawa suasana ketika kejadian tragis itu. Sebelum lu masuk jadi perawat ada pelatihannya? Enggak ada. Oh enggak ada. Diarahin enggak? Cuma sebenarnya sih nggak ada hak patennya untuk tidak menangis di depan pasien. Cuma Oh. kalau senior dulu kan pasti Iya, ngasih iya. tahu juniornya Ya, kalau nggak boleh kebiasaan lah terlalu ya. nggak boleh terlalu berlarut-larut kayak gitu. Boleh kita empati dan simpati tapi jangan ikut terlalu ke dalamnya.
Asal jangan culangung aja ya. Iya, jangan sampai ketawa gila Iya, parah. gila parah ya Allah, astagfirullah. Orang lain sedang sedih, ya tiba-tiba perawatnya ketawa. Iya, bener. Ya gimana tidak dituntut dong? Parah itu masih. Udah gue udah Jahat. pecat langsung. Tapi nggak pernah ada kan perawat kayak gitu? Enggak sih. Kalau ada, kita ceritakan. Oh jangan parah, jangan di sini. Terus gimana nih buat saran-saran teman-teman lu terakhir ya, saran-saran buat teman-teman lu yang sedang sekolah di apa sih namanya, sekolah perawatan tuh? Akademi keperawatan. Oh, akademi keperawatan, dia jadi perawat yang benar-benar inilah ya, profesional lah gitu, atau gimana ya, layaknya perawat gitu. Apa ya wajangannya? Saran lu lah. Sarannya sih Bukan berarti lu lebih senior, bukan. Enggak Maksudnya sih. kita lu sesama perawat saling mengingatkan. teman sejawat namanya. Teman kalau sejawat, kita. oke, fine. Apa tuh? Kalau misalkan kita nih masih mahasiswa, terus kan biasanya kita praktek lapang tuh kan. Mm-mm. Praktek lapang tuh ya di rumah sakit mau di puskesmas tuh pasti praktek lapang. Nah kalau menurut gue sih lebih baik mendengar arahan seniornya, jangan mentang-mentang kan biasanya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Biasanya tingkat 1 tuh yang kayak masih unyu-unyu, yang masih kayak Wah, Iya datang ke masih kampus buat tas gede, iya, buat tas isinya gede tuh. banyak buku ya. Masih kayak nurut sama seniornya. Tingkat 2 udah kayak mulai selengean, apalagi tingkat 3 tuh oh gue merasa Udah. tingkat 3 nih gitu. Datang ke kampus gak bawa buku. Iya, Bawa bener handphone banget. doang sama casan. Biasanya sih kalau yang kayak gitu di lapangan sih pasti dinilai sikapnya sih, attitude-nya, terus misalkan pengetahuan kita, misalkan jangan takut lah untuk mencoba hal yang baru karena di rumah sakit itu pengalamannya banyak banget. Jadi attitude yang harus dijaga ya. Sikap terus kayak sopan santunya sih karena ya namanya juga omongan orang, apalagi omongan yang kayak lebih tua dibanding kita atau senior tuh biasanya omongannya lebih sakit sih kalau Lebih misalkan sakit, ya. kitanya nggak ngikutin arahan atau prosedur yang ada di sini. Niatnya bagus gitu, kayak lu tuh jangan digini, cuma caranya kadang kita tidak bisa terima karena kita masih muda kayak. Iya. Lu tuh kalau Apaan ke sih pasien gitu? tuh yang sopan dong gini, Iya. tapi ngasih sarannya tidak sopan dengan emosi gitu. Kayak apaan sih gitu kan. Iya. Ya, apalagi sekarang kan zaman anak milenial kan ya kayak susah banget dikasih tahu. Betul, kayak gitu. Itu aja ya Merasakan. sarannya ya. Iya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramnya. Tias Febriantika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai Jo mulai beraktif. Terima kasih yang udah nonton video terbaru gua dan udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe biar gua dapat AdSense, biar bisa membeli kamera, stabilizer dan lain sebagainya, termasuk membayar talent-talent selebgram. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Frame-nya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ngobrol Baik. Oh iya gue lupa. Oke, ulang. Sip, 3, 4, Yang 1. doyan ngucapin nembeh. 12 in the morning pop shells for a living and very Tidak ada yang lebih indah dibanding melewati skripsi itu. Gak ada yang lebih indah. Pokoknya tidurnya jadi nyenyak banget. Cuma menurut gue sih kalau misalkan udah ngelewatin skripsi itu udah enak banget tuh. Karena tidurnya jadi nyenyak, makanya jadi enak. Kalau misalkan skripsi kan, aduh bentar lagi gue skripsi nih, belum pendahuluan, belum pembahasan dan lain-lain. Itu kan pasti bikin kepikiran. Kalau gue sih gitu mendingan enakan habis skripsi udah selesai. motherfucking I don't give a fuck about a motherfucking ball. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking